Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari PPT makalah kami yang berjudul Gerakan Filsafat Modern, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya. Gerakan filsafat modern lahir sebagai respons terhadap dominasi pemikiran skolastik dan dogma gereja pada abad pertengahan. Pada masa ini, manusia mulai berpaling dari otoritas keagamaan menuju kebebasan berpikir dan rasionalitas. Renaissance menjadi titik awal munculnya semangat baru dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, yang mendorong kebangkitan intelektual dan penekanan pada potensi, akal manusia. Dari sinilah lahir gerakan rasionalisme, sebuah aliran yang menjadikan akal sebagai dasar utama dalam memperoleh kebenaran. Tokoh-tokoh seperti René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Wilhelm Leibniz menjadi pelopor utama dalam membentuk arah baru filsafat modern yang logis, sistematis, dan ilmiah. Gerakan ini berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, termasuk dalam kerangka filsafat pendidikan Islam yang mengedepankan keseimbangan antara wahyu dan rasio. Baik, selanjutnya kita beralih ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerakan filsafat modern, khususnya pada masa Renaissance dan aliran rasionalisme. Yang kedua, bagaimana pengaruh gerakan Renaissance di Eropa terhadap perkembangan awal filsafat modern. Yang ketiga, apa peran tokoh-tokoh rasionalisme seperti René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Wilhelm Leibniz dalam membentuk dasar filsafat modern. Baik, kita beralih ke pembahasan. Yang bagian A, apa yang dimaksud dengan gerakan filsafat modern, khususnya pada Renaissance dan aliran rasionalisme? Jadi, gerakan filsafat modern adalah perubahan besar dalam cara manusia berpikir tentang pengetahuan, kebenaran, dan realitas yang dimulai sejak abad ke-17. Gerakan ini menekankan pentingnya akal atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan, menggantikan kebergantungan terhadap otoritas agama dan tradisi lama. Filsafat modern menolak dogma dan mendorong kebebasan berpikir, serta metode ilmiah. Fokus utama dari gerakan ini adalah mencari kebenaran melalui pendekatan rasional, logis, dan sistematis. Dalam konteks ini, filsafat modern menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pembaruan dalam sistem pendidikan dan pemikiran keagamaan. Baik, kita beralih ke pembahasan kedua bagian B. Bagaimana pengaruh gerakan Renaissance di Eropa terhadap perkembangan awal filsafat modern? Jadi, Renaissance yang berlangsung pada abad ke-14 hingga 17 merupakan masa kebangkitan kembali ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat klasik di Eropa. Gerakan ini menandai peralihan dari abad pertengahan menuju zaman modern dengan menekankan nilai-nilai humanisme, kebebasan berpikir, dan penalaran nasional. Dalam konteks filsafat, Renaissance membuka jalan bagi munculnya pemikiran kritis terhadap dogma agama dan dominasi gereja. Para pemikir mulai menggali kembali karya-karya filsuf Yunani dan Romawi kuno sebagai sumber inspirasi. Dari sinilah lahir gerakan filsafat modern, awal yang lebih menekankan akal, metode ilmiah, dan pengalaman manusia sebagai dasar untuk memahami realitas. Renaissance tidak hanya menjadi kebangkitan seni dan budaya, tetapi juga menjadi fondasi bagi perkembangan filsafat rasional yang mendalami di era modern. Kita beralih ke pembahasan ketiga, bagian C. Apa peran tokoh-tokoh rasionalisme seperti René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Wilhelm Leibniz dalam membentuk dasar filsafat modern? Jadi,
Tokoh-tokoh rasionalisme memainkan peran penting dalam membentuk dasar filsafat modern melalui pemikiran yang menempatkan akal sebagai sumber utama pengetahuan. René Descartes dengan prinsip cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada, memperkenalkan metode keraguan sebagai dasar memperoleh kepastian pengetahuan. Baruch Spinoza membangun sistem filsafat yang menyatukan Tuhan, alam sebagai satu substansi, menekankan keteraturan rasional dalam kehidupan. Sementara itu, Gottfried Wilhelm Leibniz memperkenalkan konsep monad dan harmoni yang telah ditentukan Tuhan, menegaskan bahwa akal mampu memahami keteraturan dunia. Ketiga tokoh ini memberikan kontribusi besar dalam mengubah cara berpikir manusia dari kebergantungan pada wahyu semata menjadi pendekatan rasional yang sistematis. Pemikiran mereka menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan modern. Kesimpulannya, gerakan filsafat modern muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran dogmatis pada abad pertengahan. Renaissance menjadi pintu masuk kebangkitan akal dan ilmu pengetahuan, yang kemudian dilanjutkan oleh para filsuf rasionalis seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Mereka menekankan pentingnya akal sebagai dasar kebenaran dan membuka jalan bagi perkembangan ilmu dan pendidikan modern. Pemikiran rasional ini menjadi dasar bagi pendekatan baru dalam memahami kehidupan, termasuk dalam konteks filsafat pendidikan Islam.